Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan mempresentasikan untuk topik uji hipotesis dua sampel untuk mata kuliah Statistika Riset Bisnis, yaitu membandingkan dua kelompok data secara statistik untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dalam bisnis. Nah, di sini untuk penyajian presentasi itu dilakukan oleh kelompok 11, yaitu Nadila Nur Apriliani, Reskia Suciwati Putri Rahayu, dan Anastasia Wicaksana. Dan untuk anggota kelompok presentasi yaitu saya sendiri, Sevi Putih Anggraini, dan juga teman saya, Niputu Meida. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pengantar uji hipotesis dua sampel, di mana uji hipotesis dua sampel ada prosedur statistik untuk membandingkan dua kelompok data guna menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Nah, tujuannya itu untuk menentukan perbedaan antara dua kelompok yang bersifat signifikan secara statistik, bukan hanya kebetulan. Lalu untuk jenis datanya itu ada data numerik, interval rasio, itu seperti uji T and Z, lalu ada data kategori yaitu nominal seperti uji proporsi atau chi-square. Nah, untuk konteks bisnisnya itu digunakan untuk riset pemasaran, SDM, kedua keuangan, dan operasional untuk pengambilan keputusan berbasis data. Lalu selanjutnya itu ada jenis uji dua sampel, di mana yang pertama itu ada sampel independen, itu merupakan dua kelompok yang tidak saling berhubungan, subjeknya juga berbeda di setiap kelompoknya. Contohnya itu ada pria versus wanita, ada grup A versus grup B. Lalu contoh bisnisnya itu ada penjualan cabang Bandung versus Jakarta. Untuk uji yang digunakan itu uji T dua sampel independen atau uji Z. Dan selanjutnya itu ada sampel berpasangan, di mana di sini itu dua pengukuran pada subjek yang sama. Lalu data yang berhubungan, lalu datanya saling berhubungan atau correlated. Terus contohnya itu ada sebelum dan sesudah pelatihan. Terus contoh bisnisnya itu ada nilai produksi sebelum dan sesudah implementasi sistem baru. Nah, uji yang digunakan itu uji T berpasangan atau paired T-test. Selanjutnya itu ada uji T2 sampel independen. Yang pertama itu ada asumsi dan hipotesis. Seperti yang dilihat, asumsi itu ada data berdistribusi normal, varians kedua kelompok homogen, sampel diambil secara independen. Untuk hipotesisnya itu tidak ada perbedaan rata-rata dan ada perbedaan rata-rata. Artinya itu ada dua arah two-tailed, satu arah kiri, lalu ada satu arah kanan. Berikut juga ada di sini rumus statistik ujinya, seperti yang dilihat dalam PPT. Selanjutnya itu ada uji T2 sampel berpasangan atau paired t-test, di mana itu kapan bisa digunakan itu ketika sampel saling berhubungan atau correlated, terus pengukuran dilakukan pada subjek yang sama, lalu mengurangi variabilitas antar individu. Nah, hipotesisnya itu ada yang tidak ada perbedaan mean selisih dan juga ada perbedaan mean selisih. Nah, kelebihan sampel ini itu lebih bertenaga atau powerful dibandingkan uji independen karena variasinya itu antar individu lebih terkontrol. Lalu di sini juga ada rumus statistik ujinya, seperti yang dilihat pada PPT. Lalu selanjutnya itu ada uji proporsi dua sampel, di mana ini digunakan jika data bersifat kategori binary, ya tidak, sukses, gagal. Nah, selanjutnya itu ada membandingkan proporsi dua kelompok. Nah, contohnya itu tingkat kepuasan pelanggan pria versus wanita. Nah, untuk hipotesisnya sendiri itu tidak ada perbedaan proporsi dan ada perbedaan proporsi. Nah, syaratnya itu bisa dilihat di dalam PPT dan rumusnya juga bisa dilihat di dalam PPT. Lalu selanjutnya itu ada uji F, kesamaan varians dua populasi, di mana uji F itu digunakan untuk menguji apakah dua populasi memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, hasil uji ini menentukan varian yang mana digunakan pada uji T. Lalu asumsinya, itu yang pertama itu ada kedua sampel independen, yang kedua itu kedua populasi berdistribusi normal, lalu yang ketiga itu ada data bertipe numerik continuum. Nah, untuk penemunya sendiri, nama distribusi F diambil dari nama statistikawan Ronald Aylmer Fisher dari 1890 sampai 1862. Nah, statistikawan ini berpengaruh asal Inggris. Nah, untuk rumus statistik uji F ini bisa dilihat di dalam PPT, lalu untuk kriteria keputusannya itu juga bisa dilihat dalam PPT. Lalu selanjutnya ada uji alternatif non-parametrik, di mana ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, alternatif non-parametrik tidak mengasumsikan distribusi data tertentu.
Adapun uji Mann-Whitney-Yu, di mana di sini itu membandingkan dua kelompok independen, digunakan jika data tidak normal, berbasis peringkat atau rank, bukan nilai asli. Lalu untuk hipotesisnya itu tidak ada perbedaan distribusi, contohnya itu membandingkan kepuasan dua tokoh tanpa asumsi normalitas. Lalu berikut ada uji Wilcoxon sign rank, di mana ini tuh untuk data berpasangan yang tidak normal, untuk mempertimbangkan besaran dan arah perbedaan, terus juga lebih kuat dari uji tanda biasa. Nah, hipotesisnya ini median selisih sama dengan 0. Nah, contohnya itu penjualan sebelum dan sesudah promosi, dan adapun data skewed. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya akan saya lanjutkan untuk menjelaskan langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah pertama adalah yaitu menentukan hipotesisnya. Dan yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi dan dilanjutkan dengan pemilihan statistik uji. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung statistik uji. Kemudian menentukan nilai kritis atau p-value. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan dan kesimpulannya. Next. Berikut adalah contoh kasus untuk uji T2 sampel independen. Di kasus ini ada sebuah perusahaan yang ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan cabang A dan cabang B berbeda secara signifikan. Digunakanlah uji T2 sampel independen pada A sama dengan alpha sama dengan 0,05. Di sini parameternya untuk cabang A dan cabang B sama-sama 30, dengan rata-rata cabang A lebih tinggi yaitu 100 dan cabang B 92, dengan standar deviasi 15 dan 14 untuk cabang A dan cabang B. Untuk perhitungannya dapat dilihat di dalam PPT, dan kesimpulan diambil adalah T hitung lebih tinggi dari T tabel, dan hasilnya adalah H0 ditolak. Terdapat perbedaan rata-rata penjualan yang signifikan antara cabang A dan cabang B pada alpha sama dengan 0,05. Next. Contoh kasus berikutnya adalah uji proporsi 2 sampel. Kepuasan pelanggan dari 200 pelanggan pria, 140 puas atau 70% puas, dan dari 150 pelanggan wanita, 120 puas atau 80% puas. Apakah ada perbedaan proporsi kepuasan yang signifikan dengan alfa sama dengan 0,05. Kita 150 dengan kepuasan 140 untuk pria dan wanita 120, dan proporsinya 0,70 di pria dan 0,80 di wanita. Perhitungannya dapat dilihat di tabel yang disediakan di PPT, namun kesimpulan yang diambil adalah Z hitung lebih besar dari Z tabel, dan H0 ditolak. Terdapat perbedaan proporsi kepuasan yang signifikan antara pelanggan pria dan wanita. Next. Berikutnya adalah interpretasi hasil dan jenis kesalahan. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka keputusannya adalah tolak O. Artinya ada perbedaan atau pengaruh yang signifikan secara statistik. Kemudian sebaliknya, jika p-value itu sama atau lebih besar dari alfa, maka ini berarti gagal tolak HO atau tidak cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan yang signifikan. Kemudian jenis kesalahan dalam pengujian hipotesis. Jika H0 benar, namun kita menolak H0, maka ini disebut kesalahan tipe 1 atau false positive. Jika H0 salah dan kita menolak, maka keputusan benar atau power. Kemudian jika H0 benar dan kita menerima H0, maka ini keputusan benar. Dan jika H0 salah namun kita tetap menerima H0, maka ini kesalahan tipe 2 atau false negative. Next. Aplikasi dalam riset bisnis. Ini digunakan dalam beberapa hal, yaitu dalam pemasaran, seperti membandingkan efektivitas dua iklan, uji A/B testing, halaman web A versus B, kemudian tingkat konversi dua kampanye berbeda, kemudian digunakan dalam sumber daya manusia, melihat perbedaan produktivitas sebelum dan sesudah pelatihan, membandingkan absensi dua departemen, kepuasan kerja karyawan kontrak versus karyawan tetap, kemudian di keuangan bisa melihat return saham dua perusahaan di sektor berbeda,
biaya operasional 2 cabang perusahaan, dan perbandingan risiko 2 portofolio investasi. Dan di operasional dapat melihat rata-rata waktu produksi mesin A versus mesin B, tingkat cacat produk 2 shift kerja, dan efisiensi 2 jalur distribusi. Kesimpulannya adalah uji hipotesis 2 sampel adalah prosedur statistik untuk menentukan apakah perbedaan antara dua kelompok data bersifat signifikan atau hanya kebetulan. Jenis-jenis uji yang digunakan, uji T independen untuk dua kelompok berbeda seperti cabang A versus cabang B, uji T berpasangan untuk subjek yang sama diukur 2 kali, contohnya sebelum dan sudah training. Kemudian uji proporsi untuk data kategorik atau binary, seperti contohnya kepuasan pria versus wanita. Uji F untuk menguji kesamaan varians dua kelompok non-parametrik adalah alternatif jika data tidak berdistribusi secara normal. Langkah pengujiannya adalah rumusan hipotesis, menentukan A, hitung statistik uji, bandingkan dengan nilai kritis, dan pengambilan keputusan. Dan keputusannya jika tolak H0, jika T atau Z terhitung, maka nilai kritis atau p-value lebih kecil dari A, artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Sekian presentasi dari saya Putri Anggraini dan teman saya, Niputumi Ida. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.